Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Hartati, mahasiswa alih jenjang kelas B, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram, akan mempresentasikan jurnal tentang karakteristik pada masa dewasa awal yang dirilis pada bulan Januari 2023, mata kuliah Psikologi Perkembangan, dosen pengampu Fitra Arsi Nurkoria SST MK. Telah jurnal dengan metode PICO problem. Masalah dalam jurnal ini untuk mengetahui masalah yang paling umum sering terjadi pada masa dewasa awal karena memasuki usia paling panjang dalam tahapan kehidupan manusia. Yang kedua, menjalani tugas-tugas perkembangan yang berat dan kompleks dengan berbagai dinamika permasalahan fisik dan psikis sebagai dampak dari perkembangan sebelumnya. Ketiga, usia yang matang dalam menyelesaikan tantangan kehidupan. Keempat, bagaimana konsep Islam memandang usia dewasa. Intervensi, jenis penelitian jurnal ini adalah kualitatif, menggunakan pendekatan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Intervensi dalam jurnal ini, bagaimana individu masa dewasa awal menghadapi penyelesaian proses individu tersebut, menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Masa penyesuaian diri dengan hidup baru ketika seorang telah mencapai masa dewasa, berarti ia harus lebih bertanggung jawab karena pada masa ini ia sudah mempunyai peran ganda, peran sebagai orang tua dan pekerja. Operation, rancangan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dewasa awal menuju masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah lebih realistis. Jadi, jalan hidup seorang berbeda-beda dari orang yang satu dengan orang yang lain, maka yang berubah selama hidup adalah struktur kehidupannya. Struktur kehidupan seorang mengatur transaksi antara struktur kepribadian dengan struktur sosial. Outcome dari hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan karakteristik masa dewasa awal juga dikatakan sebagai masa sulit bagi seorang individu karena pada masa ini seorang dituntut untuk melepaskan ketergantungannya terhadap orang tua dan berusaha dapat mandiri. Bagaimana ia menghadapi untuk penyelesaian akan menggambarkan proses individu tersebut menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Telaah jurnal dengan analisis kebidanan. Ketika seorang berumur 20-an atau sebelum 30-an, kondisi emosionalnya tidak terkendali. Ia cenderung labil, resah, dan mudah memberontak. Pada masa ini juga emosi seorang sangat bergelora dan mudah tegang. Ia juga khawatir dengan status dalam pekerjaan yang belum tinggi dan posisinya yang baru sebagai orang tua. Namun ketika ia telah berumur 30-an, maka seseorang akan cenderung stabil dan tenang dalam emosi. Masa keterasingan sosial, masa dewasa dini adalah masa di mana seseorang mengalami krisis isolasi. Ia terisolasi atau terasingkan dari kelompok sosial. Kegiatan sosial dibatasi karena berbagai tekanan pekerjaan dan keluarga. Hubungan dengan teman-teman sebaya dan juga menjadi renggang. Keterasingan diintensifkan dengan adanya semangat bersaing dan hasrat untuk maju dalam berkarir. Masa komitmen pada masa ini juga setiap individu mulai sadar akan pentingnya sebuah komitmen. Ia mulai membentuk pola hidup, tanggung jawab, dan komitmen baru. Kesimpulan dari jurnal tentang karakteristik
pada masa dewasa awal ini adalah masa dewasa awal seorang dalam menyesuaikan diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Pada masa ini, seorang dituntut untuk memulai kehidupannya dalam memerankan peran ganda, seperti peran sebagai suami atau istri, dan peran dalam dunia kerja atau berkarir. Masa dewasa juga dikatakan sebagai masa sulit bagi seorang individu, karena pada masa ini seorang dituntut untuk melepaskan ketergantungannya terhadap orang tua dan berusaha untuk dapat mandiri. Sejatinya manusia pasti telah mengalami kejadian-kejadian unik dalam hidupnya. Ia mempersiapkan untuk menyelesaikan, akan menggambarkan proses individu tersebut menyelesaikan masa perkembangannya. Saran bagi seorang orang tua seyogianya menjadi model dalam bersikap, berperilaku, dan berpikir. Orang tua, terutama baik ayah dan ibu sebagai orang terdekat dengan anak, sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang orang agar sehat fisik dan psikis ketika memasuki usia dewasa. Orang tua seyogianya mampu menciptakan lingkungan yang sehat untuk anak-anaknya. Manusia dewasa yang sempurna adalah hasil didikan orang tua dan lingkungan yang tetap menjaga kaidah, norma, dan agama. Sekian dan terima kasih presentasi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.